Pemirsa, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto bergantian berebut posisi teratas dalam survei calon presiden 2024. Survei terbaru Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto mencuri perhatian, baik sebagai pasangan paling populer sekaligus duet yang paling banyak dipilih. Pertanyaannya, siapa partai yang bakal meminang Ganjar dan bagaimana sebenarnya peluang Gubernur Jawa Tengah itu untuk maju dalam bursa Pilpres 2024? Tiga nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto terus bertahan dan menguasai posisi teratas survei calon presiden 2024. Namun berbeda dengan Anies yang telah diusung sebagai capres oleh Partai Nasdem dan Prabowo diusung Partai Gerindra. Ganjar hingga kini belum ada partai yang meminang. Padahal nama Ganjar Pranowo kerap moncer dalam sejumlah survei capres. Yang terbaru, duet Ganjar dan Airlangga Hartarto menjadi pasangan paling populer sekaligus tinggi elektabilitas. Nama yang lain di mana Prabowo Subianto kita coba paketkan dengan Puan Maharani dan Anies Baswedan kita coba paketkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Hasilnya memang masih tetap tinggi pasangan Ganjar Airlangga dengan angka 30%. Kemudian disusul pasangan Prabowo Puan Maharani dengan angka 23,9% dan Anies AHY di angka 22,8%. Tapi masih ada 23,3% yang belum menentukan pilihan. Jadi dari tiga simulasi awal ini, tiga slide awal ini terlihat memang pasangan Ganjar AH selain paling populer, paling disukai, dari simulasi tiga paket pasangan, pasangan Ganjar dan Airlangga adalah pasangan yang paling banyak dipilih atau yang paling tinggi elektabilitas jika Pilpres dilaksanakan pada hari survei dilaksanakan. Dalam sejumlah survei sebelumnya, nama Ganjar juga teratas dalam simulasi Pilpres. Namun yang menjadi pertanyaan, partai mana yang bakal mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya dan siapa cawapres potensialnya? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur LSI DNIJA, Aji Alfarabi, kemudian Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania, Immanuel Ebenezer, dan juga Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Kodari. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Ya, saya mau ke Mas Aji. Mas Aji, sejauh ini apa temuan Anda soal elektabilitas Ganjar sebagai capres, paling tidak? Iya, ini survei terbaru kita ya di bulan September 2022 ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi elektabilitas, ini adalah pertama kali di survei LSI DNIJA Ganjar Pranowo ya dari sisi elektabilitas personal itu melewati Pak Prabowo ya. Karena kita LSI secara periodik ya, kita melakukan survei dari tahun 2021 ya. Ada 3 kali survei di tahun 2021, kemudian 2 kali survei sebelumnya di tahun 2022, ada Januari dan Juni 2022. Itu kelima survei yang kita lakukan itu masih menempatkan Pak Prabowo sebagai capres paling tinggi secara elektabilitas. Ya. Tapi di bulan September data terbaru kita menunjukkan bahwa Pak Ganjar mulai melewati atau melampaui elektabilitas dari Pak Prabowo ya, baik dari sisi elektabilitas personal maupun elektabilitas pasangan ya. Nah, ini yang menjadi satu temuan penting kita bahwa memang ada tren kenaikan dari Pak Ganjar dari survei sebelumnya ke survei saat ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat memang bukan hanya secara keunggulan secara elektabilitas secara total ya, tapi dari sisi kantong-kantong pemilih penting saat ini juga kita lihat ada kekuatan atau dukungan yang maksimal terhadap Pak Ganjar di kantong-kantong pemilih penting. Kita sebut misalnya dari sisi etnis ya, Pak Ganjar menang di etnis Jawa, kemudian di Pulau Jawa juga Pak Ganjar menang, di kantong pemilih desa ya, Wong Cilik juga Pak Ganjar menang. Jadi ini menunjukkan bahwa ada tren yang cukup positif dari Pak Ganjar. Walaupun tadi mungkin sesuai dengan tema kita, tema dialog pada sore hari ini, memang persoalannya adalah siapa atau dari poros mana Pak Ganjar bisa maju sebagai calon presiden. Tapi dari sisi elektabilitas saya pikir memang dengan angka elektabilitas yang terus melejit,
maka posisi elektabilitas ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi partai politik ya, menjadi pertimbangan besar bagi sejumlah partai politik untuk melihat Pak Ganjar sebagai alternatif calon presiden nanti di pemilu 2024. Baik Mas Haji, Bang Immanuel, posisi memang melejit Ganjar Pranowo, tapi sampai dengan sekarang terkesan belum ada partai yang tertarik untuk meminangnya, mengusungnya menjadi seorang calon presiden. Bang Noel. Gini Mas Andro, ini kan Mas Ganjar ini kan hari ini seperti produk mahal lah ya. Produk mahal, kita lihat beberapa simulasi secara personal tadi disampaikan dari LSI bahwa Mas Ganjar secara personal saja elektabilitasnya tinggi. Nah problemnya hari ini ketika ada simulasi dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Mas Ganjar ketika ditandem dengan Pak Airlangga Hartarto itu mendapatkan kemenangan yang cukup signifikan ketika hari ini ada kampanye atau pemilu. Dan ini kan sebetulnya keuntungan, apalagi tadi Mas Adi Praitno juga menyampaikan bahwa ada angka psikologis kemenangan. Nah, angka psikologis ini yang paling penting. Nah, memang problemnya pertanyaannya, siapa, partai mana? Dan saya yakin sampai detik ini, apalagi kemarin Bu Mega, Ketua Umum PDIP, bilang jangan keburu-buru, tenang, cari momentumnya. Nah, ini kan problemnya cuma momentum yang dibutuhkan oleh PDIP. Nah, Nasdem kemarin sudah mendapatkan momentumnya tanggal 2 hari Senin, kemudian Pak Prabowo sudah. Nah, Bu Mega dan PDIP-nya mungkin, saya nggak tahu atau dalam tahun ini atau nanti pas momentumnya tanggal ulang tahunnya PDIP di bulan Januari awal tahun. Nah, momentum-momentum ini ya saya nggak tahu lah mereka cara berpikirnya seperti apa, karena mungkin mereka punya momentum hari, tanggal, bulan itu menjadi pertimbangan. Tapi secara elektabilitas dan elektoral, saya yakinin bahwa Mas Ganjar ini akan diusung oleh PDIP dan nggak akan lari kemana-mana PDIP. Karena mau siapa lagi hari ini yang secara elektabilitas kemudian elektoral yang cukup signifikan, dan ini akan menjadi pertimbangan buat PDIP itu sendiri. Kalau seandainya PDIP mau menang hat-trick, kan ini slogan PDIP hari ini 2024 menang hat-trick gitu loh. Seperti itulah, Andrew. Baik, saya juga ingin ke Bang Kodari. Bang Kodari, kalau dari survei yang dilakukan Indobarometer, artinya elektabilitas Ganjar Pranowo ini sebagai capres bagaimana? Tapi dijawabnya nanti Bang, usai jeda Kabar Petang segera kembali.